Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Harus semangat ya. Semangat? Ya. Selamat beribadah untuk kita semua di pagi hari ini. Kita percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik ya. Amin ya. Ya, untuk itu kita mau datang dengan pujian syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan yang tak pernah putus dari hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu itu senantiasa melimpah atas hidup kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh percaya itu Tuhan. Dan kami menyaksikan betapa dahsyatnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa hebatnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan di pagi hari ini kami mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami mau terbuka, kami mau bebaskan roh kami Tuhan. Untuk kami mau antusias dengan Engkau Tuhan. Kami mau dalam pujian dan penyembahan kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sehingga kami bebas Tuhan mengekspresikan apapun Tuhan dalam hidup kami hanya kepada Engkau Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih setiap kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi kami mau datang dengan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kerinduan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu. Yes Tuhan, karya-Mu indah Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Sekali lagi kita katakan, ku datang dengan syukurku Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa, amin Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kerinduanku Yesus, ingin ku kami menikmati karya-Mu indah dalam hidup kami. Karya-Mu
tenang di hadirat-Mu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat, bawaku erat. Yes, amin Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hatiku persembahan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, ini hati kami, ini hidup kami, kami persembahkan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan kami yang sanggup memulihkan keadaan kami. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami mau benar-benar Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Oh, karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu sungguh indah. Kami dapat menikmati-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu. Oh, bawa kami untuk kami erat di dalam hadirat-Mu. Oh, kami mau Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Oh, karena hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Kami bangga, kami bangga, kami bangga punya Engkau. Kami bangga Tuhan. Yes, kami ada hingga saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Anugerah-Mu melimpah,
setiap keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu yang besar itu Tuhan. Rahasia-rahasia ilahi itu Tuhan, Engkau akan nyatakan bagi setiap kami Bapa di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang tertinggal di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan. Kami semua Tuhan memiliki kegairahan yang sama Tuhan. Kami sama-sama mendapatkan sesuatu yang besar terjadi di tempat ini Tuhan. Yes Tuhan. Kami membawa hidup kami dengan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau erat dengan Engkau. Kami mau erat dengan Engkau. Kami mau tinggal terus di dalam hadirat-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Amin Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah kesembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku. Bapak Ibu, saya persilakan berdiri. Aku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah selamanya. Ini yang kami katakan kepada Engkau Tuhan, bahwa kami mau terus menjadi orang-orang yang menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak henti-hentinya menyembah Engkau Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Ya. Ini janji kami Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa. Amin Tuhan. Hanya Engkau Yes Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya ku menyembah-Mu.
ku menyembah, selamanya ku menyembahmu. Amin, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Yesus, berikan tepuk tangan sorai-sorai untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Yes. Semangat ya. Amin. Kita percaya bahwa hanya dekat Allah saja hidup kita semua tenang, aman. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yeay. Terima kasih Tuhan, hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Colek kiri kanan, katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sekali lagi yuk, kita katakan dengan antusias. Hanya goyang yuk, Allah saja aku tenang. Goyang tipis-tipis sesuai lagu. Nyala keselamatanku, amin. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Katakan lagi, hanya dia gunung batuku. Katakan dengan iman. Yeay, amin Tuhan. Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Seperti air madu, hey, dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Yes Tuhan, oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, amin Tuhan. Yes, sungguh-sungguh kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu seperti air madu yang manis. Oh, lihatlah, amin, Tuhan Yesus baik, dicicip
segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku, amin Tuhan. Dialah segalanya, besar kecil. Dia korbankan dirinya, amin. Terima kasih Bapakku yang baik. Oh, dialah segalanya, Dia bagiku. Katakan dialah segalanya, amin. Yes. Oh, Engkau hanya bagi kami Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Korbankan Dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu. Katakan lagi yo buat yang kiri kanan. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih Tuhan. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Yeah. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, amin Tuhan, dari batu karang. Ya, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dari hari lepas hari Tuhan. Yeah. Haleluya. Amin Tuhan. Dicicip air madu yang katakan dengan iman. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan itu baik. Yeah. Dicicip air madu yang katakan sekali lagi. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Yes Tuhan, yes. Bapak Ibu sungguh menikmati kebaikan Tuhan seperti air madu yang manis ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Manis madu. Oke. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi dengan Tuhan. Kita di tempat ini percaya bahwa ketika kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan, kita mau terus berhubungan intim dengan Tuhan, kita percaya bahwa kita akan mendapatkan perkataan Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bagaimana kita tahu, kita bersyukur atas setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita semua di tempat ini Tuhan. Uralaba siki yaralaba 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 se. Kami mau berikan hidup kami lebih lagi. Kami mau berikan hidup kami lebih lagi Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan
semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh, kami mau Tuhan, kami mau seirama denganmu. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih lagi. Kami mau Tuhan, ini kami tahu Tuhan, bahwa tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, kami dapatkan perkataan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan mau mempersembahkan hidup kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan
detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, sampai kau dapat di hatiku, sampai kau Tuhan, sampai kau dapat di hatiku. Seirama dengan hatimu. Biarlah ini bukan sekedar nyanyian, Ya Tuhan. pujian kita bagi Tuhan, tapi juga jadi doa dan kerinduan kita. Amin Tuhan. Mari setiap kata kita datang pada Tuhan, kita sampaikan kerinduan kita secara pribadi. Kita mengalami keintiman dengan Tuhan, bisa menangkap isi hati Tuhan. Seirama bisa menangkap, bisa berjalan bersama Tuhan kita. Makasih Allahku, makasih Roh Kudus. Ini kami jemaatmu, ini kami gerejamu. Kami bersyukur kami hadir di sini. Amin Tuhan. Kami memuliakan namamu dan kami juga menikmati Amin. perkataan-perkataan firman Tuhan lewat pujian yang kami naikkan. Kami bersyukur. Kami rindu ada di sana Tuhan. Terus ada dalam sukacita yang indah di dalam Tuhan. Sekalipun banyak hal-hal terjadi di hari-hari ini, tapi kami terus intim dengan Engkau. Makasih Tuhan. Bapak, urapi hamba, berkati hamba, hamba ingin menyampaikan perkataan-Mu. Kau menolong saya untuk saya menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami semua. Urapi hamba, pertolongan-Mu Roh Kudus bagi saya. Terima kasih. Hamba siap, kami semua siap untuk belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, haleluya, kami siap. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali hari ini beribadah. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita mau belajar firman Tuhan. Dan biarlah apa yang akan kita pelajari hari ini, kita merindukan kita ada di situ. Beberapa minggu sebelumnya kita belajar untuk kita bertumbuh di dalam iman. Dan bukan hanya bertumbuh dalam iman, tapi kita juga bertumbuh dalam karakter ilahi. Kita bertumbuh, kita ada dalam memiliki karakter ilahi. Sekarang kita mari belajar lagi ya. Kita buka Efesus 2. Efesus 2. Kita membaca dari ayat 1 sampai 10 ya. Efesus 2 dari ayat 1 sampai 10. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku yang genap. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Di sini judul perikopnya, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Hari ini kita belajar dengan saya mau kasih tema adalah memiliki karakter yang kuat. Saya kasih tema hari ini memiliki karakter yang kuat. Kalau yang sebelumnya kita bertumbuh untuk memiliki karakter ilahi. Dan sekarang karakter yang kuat. Saya lagi banyak belajar dari Efesus ya. Dan ini mau kita pelajari. Di sini kita katakan, ada dikatakan Paulus di ayat 1-nya. Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Efesus, dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus menyampaikan ini ya kepada jemaat di Efesus. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Ini perkataan Paulus kepada jemaat Efesus. Coba sebentar kita cek kembali ke belakang. Seperti apa kita dahulu, kalau dikatakan dulu juga kepada kita nih. Ya, seperti apa kita? Masih ingatkah yang melayani engkau terima Yesus pertama kali? Masih ingatkah setiap kita di tempat ini? Bagaimana kita dahulu lalu kita mengalami suatu kerinduan yang baru di hadapan Tuhan? Dan masih ingat saudaraku? Ya, dan di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kenapa? Kamu mengikuti. Udah tahu dosa, udah tahu itu tidak baik, diikuti. Bahkan di sini katakan, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Udah mengikuti dosa, hidup di dalam dosa, lalu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh. Karena ada, sebelum dia ikut Tuhan, dia mempercayai kehidupan yang roh-roh jahat. Ada, dia hidup, seseorang itu ada mengikuti dosa. Udah tahu itu enggak benar, dilakukan. Udah tahu itu salah, tetap dilakukan. Dan juga di sini Paulus mengingatkan, kaum dulu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dia bilang, mentaati berarti begitu nurut. Udah tahu itu pekerjaan roh jahat. Mungkin kepercayaan apa, biar rumahnya aman ditaruh benda kah di depan rumahnya. Biar rumahnya aman digantung apakah di atas rumahnya. Penguasa kerajaan, taat lagi. Kalau hari ini jangan pakai baju warna ini, kalau baju ini harus pakai baju warna ini hari ini, nanti kamu gak baik waktu dalam perjalanan. Bisa diturutin, ditaatin, taat. Sehingga waktu dia berangkat, dia jalan, dia gak mau pakai baju yang seperti disampaikan. Bisa ada aturan-aturan yang dilakukan. Dalam setiap hari, atau nanti pas masuk hari yang seperti ini, kamu jangan begini. Mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Dan itu bekerja atas orang-orang durhaka. Dan di sini diikuti. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. Mari kita juga
Coba kita mengingat kembali, siapa kita dulu? Seperti apa kita dahulu? Waktu kita ingat dahulu, kita jadi memiliki suatu, Tuhan terima kasih ya Tuhan, saya jadi tidak ada di situ saat ini. Saya sekarang sudah berbeda Tuhan. Saya sekarang sudah memiliki tentang siapa aku, sudah memiliki identitas yang baru di dalam Engkau Tuhan. Lalu Paulus tidak hanya menyampaikan ini kepada jemaat di Efesus, Paulus juga menyatakan tentang siapa dirinya. Ayat 3. Paulus bilang, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Paulus bilang, sebenarnya dahulu kami, yaitu apa? Mereka pelayan-pelayannya ini dan termasuk dia. Sebenarnya dahulu kami juga hidup dalam hawa nafsu daging. Paulus hidup dalam nafsu daging, kehendak daging, dan bahkan Paulus memiliki pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Di sini kita melihat Paulus tidak hanya mengingatkan jemaat di Efesus, tapi juga dia membukakan tentang siapa dia dulu. Pikiran dia jahat, hidup dalam daging. Tetapi di sini mari kita belajar ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat perkataan Paulus ini, dan inilah pewahyuan, perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Paulus. Ada pewahyuan, dan ini disampaikan kepada Paulus, dan saya percaya ini juga untuk kita ada di masa-masa ini. Hari ini orang sedang mengalami banyak hal. Hari ini banyak orang sedang mengalami, di seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Hari ini banyak orang sepertinya bisa mudah menghilangkan identitas dia, siapa dia, padahal dia sudah anak Tuhan, sudah memiliki keselamatan, sudah menjadi manusia baru. Tapi oleh keadaan kehidupan yang berat, tantangan yang berat, pencobaan yang berat, dia bisa sepertinya lupa siapa dia sebenarnya. Tapi kita lihat di sini ayat 4, setelah Paulus menyampaikan itu, kami dulu memiliki pikiran yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, dikatakan di ayat 4. Tetapi dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang limpahnya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pegang ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kita pegang ini. Allah kita itu bang kaya dengan rahmat. Kalau di Efesus 1 di ayat 3, kita dianugerahi berkat rohani yang di surga dilimpahkannya kepada kita. Itu di Efesus 1 ayat 3. Berkat rohani yang di surga diberikannya kepada kita. Itu membuat dalam perjalanan kita di hari-hari ini, kita bisa, kalau kita terus berarah kepada perkataan Tuhan, makanya kita belajar berapa kali dalam seminggu kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan di sini dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kita lihat nih, kaya dengan rahmat. Bahkan di Efesus, saya ulang lagi, di Efesus 1 ayat 3, berkat rohani di surga disediakan Allah bagi kita. Dikatakan sini ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Kita bayangkan di sini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar dilimpahkannya kepada kita. Kita yang sudah ditebus, kita hidupnya dulu dalam dosa, kita dulu terikat oleh dosa, pikiran kita jahat, kita dikuasai daging. Tapi setelah kita mengalami keselamatan di dalam Yesus, kita memiliki hidup dalam Yesus, kita kaya akan rahmat. Dilimpahkannya kepada kita. Dari sini Bapak Ibu Saudaraku, kalau umat Tuhan menangkap ini di hari-hari ini, seseorang tidak menjadi seram menghadapi apa yang sedang masalah dihadapinya, pergumulan apa yang sedang dihadapinya. Dan sering saya sampaikan, dia tidak merasa sendiri. Anak-anak remaja, anak-anak mahasiswa, anak-anak muda yang berkeluarga,
Siapapun kita, tidak seperti sendiri walaupun ada masalah. Karena kenapa? Kalau kita melihat, bukan hanya kita mengalami keselamatan, kita dulu siapa lalu kita mengalami keselamatan, tapi apa? Allah kaya dengan rahmat dan itu dilimpahkannya kepada kita. Dilimpahkannya, luar biasa Yesus kita. Seperti tadi lagi pujian. Apa? Yang madu. Ya, pujian tadi ya, ada menyinggung madu ya. Madu itu enggak pahit ya, tapi manis ya. Di dalam Allah, padahal yang kita alami itu bisa sepertinya berat. Bisa mengalami sesuatu. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, melihat Allah, memiliki suatu hubungan dengan Tuhan, memiliki suatu kedekatan dengan Tuhan, kita akan mengerti, kita akan memiliki terang di hati kita ini. Dan kita akan kembali berkata, iya ya, saya punya Allah yang kaya dengan rahmat. Bukan dulu kepada jawaban doa apa masalah kita, lalu permasalahan kita itu langsung dijawab di tangan kita, bukan. Tapi ada suatu pengharapan yang kita miliki, ada sukacita yang kita miliki. Di sini katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar dilimpahkannya kepada kita. Dan ayat 5 dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun kita dulu siapa kita hidup dalam dosa, untuk itu kita perlu mengingat kembali siapa saya dulu. Lalu kita ingat kembali, oh saya sekarang sudah memiliki hidup yang baru. Sehingga dalam perjalanan hidup kita ini, kalau ada sesuatu yang terjadi, kita gak berjalan dengan apa yang kita alami saat ini, dengan situasi kondisi yang sedang kita jalani. Tapi mari kita ingat, saya kan sudah mengalami sesuatu, pembebasan. Saya bukan lagi yang dulu. Tapi saat ini sebenarnya, saya tidak dikuasai lagi pikiran saya, perasaan saya seperti dahulu. Karena saya sudah mengalami kehidupan dalam Kristus. Saya sudah memiliki sesuatu yang baru dalam hidup saya. Saya sudah memiliki kehidupan dalam Kristus. Maka akan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jangan sampai kita mengingat masa lalu kita. Di sini katakan sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi kita terus ingat kasih karunia Tuhan itu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seseorang yang menyadari siapa dia dulu, hidupnya dikuasai dosa, dan dia tahu dosa itu membawa maut. Ya, di Roma 6 ayat 23, dosa itu membawa maut, kematian. Maka dibilang sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, orang yang hidup di dalam dosa itu adalah maut. Kuasa dosa itu maut. Ada maut. Tapi di sini dihidupkan kembali. Ada seseorang yang hidup di sini gemar sekali melayani orang. Gemar sekali menghampiri orang. Kalau ketemu orang kepingin dilayani, terima Yesus. Kenapa? Dia melihat dia, saya dulu adalah orang berdosa. Saya juga kawan dia, saya rindu dia juga diselamatkan Tuhan. Saya dulu adalah kehidupan yang rusak. Tapi sekarang engkau sudah ada saya. Lalu dia mengalami kelimpahan di dalam rahmat Tuhan. Bukan kelimpahan dalam keuangan. Bukan kelimpahan di dalam begitu berdoa dia dijawab masalahnya, bukan. Tapi dia kelimpahan suatu sukacita kasih karunia Tuhan. Mengalami kelimpahan, mengalami rahmat Tuhan. Dia mengalami kehidupan. Sehingga hidupnya rindu sekali menjadi suatu kesaksian. Sehingga hidupnya rindu sekali supaya orang juga mengalami seperti dia. Bahkan kalau ada tamu, mungkin seseorang bisa melayani tamunya ini. Dikasih kopi, dikasih teh manis, apa yang bisa disediakan. Waktu datang seorang keluarga, datang tamu, disediakan di meja itu. Mungkin tidak ada saat itu, ayo tolong dulu beli untuk tamu kita ini. Karena pas datang tamu ingin memberi yang terbaik kepada tamu ini, kalau ada. Kalau enggak ada mungkin hanya air putih dikasih, tapi ingin memberi sesuatu kepada tamunya ini. Tetapi berbeda sekali kalau ada seseorang mengalami kasih karunia ini. Dia mengalami dulu, saya dulu hidup yang seperti ini. Lalu dia mengalami seperti ayat 5, telah menghidupkan saya bersama dengan Kristus. Waktu ada tamu, dia juga rindu, Tuhan, dia sudah memiliki Engkau ya Yesusku. Ada suara, dia orang Kristen, dia ke gereja juga. Lalu ada suara lagi, Roh Kudus berbicara. Ada pewahyuan,
ada hikmat Tuhan. Itu sama dengan yang di Efesus 1. Waktu ada hikmat, ada pewahyuan, ada terang ilahi, ada terang. Dia menjadi milik terang. Iya ya, dia orang bergereja. Tapi ada pewahyuan, ada terang ilahi. Terang jalan dalam dia. Tetapi dia dulu sudah bergereja, tapi sudah terima Yesus belum ya? Bukan mengikuti pikirannya. Mulai dia rindu. Sembali berbicara kepada tamu ini, mungkin keluarga saudara disisipkan supaya berbagi sesuatu. Kenapa? Karena dia memiliki satu kehidupan di dalam Tuhan. Mengalami rahmat Tuhan. Mengalami kekayaan surgawi itu dilimpahkannya kepada dia. Karena dia mengingat siapa dia dulu. Bapak ibu saudaraku, Paulus ada di sini. Dan dia rindu sekali kepada jemaat di Efesus untuk hidup di dalam apa? Allah yang kaya dengan rahmat itu. Kita juga di hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, di masa-masa ini, mari kita jemaat Tuhan ada di dalam rahmat Allah yang luar biasa ini kita nikmati, kita ada di situ. Bukan kita tidak punya masalah. Tapi disinilah kita melihat bahwa Yesus yang menghidupkan kita itu. Bahkan bukan menghidupkan, tapi kita bersama-sama dengan dia. Jangan kita menoleh tentang siapa masa lalu kita yang jelek. Tapi kita melihat kasih karunia Tuhan itu. Dan bukan hanya itu, kita lihat di ayat yang 10. Kita tidak menyangka-nyangka, kita yang dulu dikuasai oleh dosa, pikiran kita jahat, roh-roh jahat kita ikuti, keluarga kita kebiasaan dalam roh-roh jahat, kita nggak nyangka, yaitu ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Lihat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bukan hanya memiliki keselamatan, mengalami sesuatu yang baru dalam Tuhan, tidak hanya kaya akan rahmat Tuhan, menikmati berkat rohani yang ada di surga, tapi kita lihat ayat 10. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini pekerjaan baik ini bukan hanya untuk, wah itu tanggung jawab pelayan-pelayan, tapi buat kita jemaat Tuhan. Amin. Buat kita yang namanya gereja Tuhan. Gereja Tuhan di masa-masa ini akan lakukan Allah yang luar biasa. Karena kenapa? Emang itu kita dipersiapkan semenjak dahulu. Makanya dibilang ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Kita jemaat Tuhan. Di dunia pekerjaan. Engkau kuliah di mana? Kita tinggal di mana? Kita dengan keluarga siapa? Melakukan pekerjaan yang baik. Dari mana saya bisa untuk itu kita kembali? Allah sudah menghidupkan kita di dalam Yesus. Tapi berbeda. Kalau dia tidak ada dekat dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dia bisa tetap beribadah, tapi kehidupannya masih kehidupan yang lama. Allah lagi sedang merindukan ini bagi kita semua. Sejak dahulu kita gerejanya, tubuh Kristus di seluruh dunia. Bukan hanya tubuh Kristus di tempat ini, tubuh Kristus di seluruh dunia sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Sekalipun mungkin suatu saat dianiaya, dibuli, diperkatakan apapun, tapi kita tetap melakukan pekerjaan yang baik. Kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Sekarang kita lihat, ya, tadi saya sampaikan tentang jemaat Tuhan.
Ya. Kita lihat di Efesus 3. Kita lihat Efesus 3 ayat 8. Ya, Efesus 3 ayat 8 ya. Kita lihat. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya waktu lagi belajar di Efesus ini, saya lagi suka sekali. Saya bersyukur, makasih Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biarlah kami gereja yang terus berjalan dalam iman Tuhan. Bukannya tidak ada orang yang memiliki masalah, pergumulan, bahkan keadaan situasi yang sedang terjadi di hari ini. Dan waktu saya belajar yang di Efesus itu, sepertinya Allah kembali ingin mengingatkan kita siapa kita sebelumnya. Tapi Allah ada maksud sesuatu yang luar biasa bagi kita, jemaatnya, bagi gerejanya di hari-hari ini. Dan kita lihat ayat 8. Paulus bilang, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Paulus bilang, kepadaku yang paling hina. Paulus yang paling hina di antara segala orang kudus dianugerahkan kasih karunia. Paulus dikasih kepercayaan, bahkan tidak terduga bagi dia. Untuk apa? Itu ayat 9. Untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berabad-abad tersembunyi. Berabad-abad tersembunyi. Tapi akhirnya disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus, dan hari ini juga kita ada di sini yang berabad-abad ini. Supaya apa? Kita lihat ayat 10. Supaya, lihat, sekarang, kalau dulu tersembunyi, berabad-abad dulu tersembunyi dalam Allah, di dalam Allah tersembunyi, yang menciptakan segala sesuatu. Tapi sekarang dikatakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi jemaat juga. Jemaat juga bukan hanya Paulus, tapi jemaat dan kita juga, kita semua. Saat ini, pada masa-masa ini, gerejanya bangkit. Setiap kita jemaat bangkit di hari-hari ini. Supaya sekarang kita oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Iman yang membuat kita berani. Di dalam Dia kita beroleh keberanian di jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Iblis bisa begitu. Kamu tidak akan bisa. Siapa kamu? Tapi berbeda. Orang yang memegang firman Tuhan
dan berjalan dengan iman. Bukan hanya berdoa bagaimana saya diberkati, bukan hanya berdoa supaya saya sukses, bukan hanya berdoa supaya saya tadinya ngontrak supaya bisa punya rumah. Saya yang tidak punya motor jadi punya motor, saya tidak punya mobil jadi punya mobil. Tapi boleh ada untuk menyatakan rahmat Tuhan hari-hari ini bagi banyak orang. Dan bukan melihat suara yang asing yang membuat tidak memiliki, yang membuat memiliki tidak berani jadi takut. Tetapi di sini kata yang 12, di dalam dia kita beroleh keberanian jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Gerejanya bangkit di hari-hari ini, kita semua bangkit di hari-hari ini. Untuk itu kita terus mengingatkan seperti apa pembacaan firman kita. Seperti apa pembacaan firman kita. Seperti apa kita hidup di dalam firman Tuhan itu. Apakah hidup kita ini sudah menghasilkan buah di dalam Yesus. Bukan hanya buah, kita jadi bisa melayani orang. Kita bisa jadi melayani, tadinya gak terpikir jadi singer, tadinya tidak terpikir jadi pemain musik. Tadinya tidak terpikir pemimpin pujian, jadi pemimpin pujian. Tidak terpikir, saya jadi beribadah saat ini. Dulu saya susah sekali beribadah, tapi sekarang saya sudah rajin setiap hari Minggu ibadah. Saya sudah rajin komsel. Tapi apakah kita bertumbuh di dalam buah Kristus? Apa kita ada di sana, kita bertumbuh? Kita sedang ada di masa-masa yang luar biasa di hari ini. Allah merindukan kita bertumbuh. Dan hari ini bangkit. Saya tidak terlibat pelayanan. Tetapi ada sesuatu ukuran yang luar biasa. Ada orang tidak pernah beribadah. Tapi seseorang itu datang beribadah hari Minggu. Dia datang ibadah di komunitas. Oleh karena firman yang dimilikinya, oleh keterhubungan dia dengan Tuhan, dia bisa ada. Di dalam dia saya beroleh keberanian. Lalu dia ingin sekali, siapa saya dulu? Saya dulu yang hidupnya rusak. Saya dulu hidupnya dalam dosa. Tapi Tuhan, bagaimana saya bisa berbicara kepada dia? Tapi dia kembali memiliki. Karena Engkau ada di dalam saya Tuhan. Saya akan belajar ke dia. Dan Roh Kudus ada pada saya. Rohmu ada pada saya. Memiliki suatu karakter yang baru. Yang tadinya biasa-biasa saja. Memiliki karakter yang baru. Memiliki gaya hidup yang baru. Tadinya tidak memiliki sesuatu untuk memberi, menolong orang, dia bisa. Ada orang kekurangan, dia bisa menolong. Tapi mulai, Tuhan dia sekarang bagaimana hidupnya ya? Saya dulu kayak gini, sekarang gimana dia Tuhan ya? Tapi waktu dia datang, Roh Kudus akan bekerja. Kita lihat sekarang, yang ayat 14. Kita sekarang lihat ayat 14. Efesus 3 ayat 14. Paulus setelah menyampaikan ini kepada jemaat di Efesus, Paulus merindukan sekali kepada mereka. Sampai Paulus bilang di ayat 14, oleh karena suatu kerinduannya kepada jemaat di Efesus ini, lalu dikatakan di situ, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Paulus sujud kepada Bapa. Setelah dia menyampaikan semua perkataannya lewat pewahyuan yang Allah berikan kepada dia. Lalu Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Efesus. Bukan hanya jemaat Efesus yang mengalami Tuhan. Paulus berdoa. Dia sujud di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa. Supaya apa? Ayat 15. Yang daripadanya semua turunan di dalam surga di atas bumi menerima namanya. Paulus merindukan ini. Saya dulu yang hina. Yang paling hina di antara banyak orang. Saya sudah Engkau pilih. Saya sudah Engkau pakai Tuhan. Bahkan kepada jemaat Efesus juga disampaikan itu. Lalu dia berdoa,
supaya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Dia berdoa supaya banyak orang menerima namanya. Dan bukan hanya supaya menerima namanya. Kita lihat doanya kepada jemaat Efesus, dan ini juga yang luar biasa. Untuk kita rindu ada di sini. Ayat 16 ya. Paulus bilang, bukan hanya berdoa supaya semua turunan di dalam surga menerima namanya, tapi ayat 16 juga, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saya tadi kasih tema untuk kita ini, memiliki karakter yang kuat. Bukan hanya kita merindukan hari-hari ini, seperti tema kita sedang pelajari, memiliki, menghasilkan, bertumbuh dalam karakter ilahi. Tapi kita juga, setelah kita memiliki Yesus, kaya dengan rahmat, memiliki kasih karunia di dalam Tuhan, diberkati dalam Tuhan. Kaya dengan rahmat itu bukan hanya kaya akan secara rohani, kaya dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Untuk itu yang mahasiswa hari-hari ini banyak PHK, jangan ada mahasiswa yang jadi ragu, khawatir dan takut. Kalau saya lulus nanti bekerja di mana? Karena Allah kita itu kaya dengan rahmat. Amin. Amin. Ada kita ngelihat orang bermasalah, suami, istri, atau anak sedang apa? Bagaimana ini ya? Anak orang aja hidupnya seperti udah rusak ini. Gimana anak saya ini? Allah kita itu memberikan kepada kita kaya akan rahmat. Tapi bagaimana kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Untuk itu Paulus berdoa, dia bilang, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Kita sudah terima Yesus. Makanya tadi saya bilang pertama kali, masih ingatkah engkau pertama kali siapa yang melayani engkau terima Yesus? Masih ingatkah engkau apa yang pernah disampaikan oleh pemimpinmu? Masih ingatkah engkau secara pribadi mendapatkan suatu nasihat dari pembimbingmu? Masih ingatkah engkau, kita di komunitas, di Komsel, dibagikan firman Tuhan ada yang remah? Apakah kita itu lupakan? Mungkin sudah lama engkau dimuridkan. Saya secara pribadi sudah lama dimuridkan oleh pembimbing saya. Tidak bisa saya lupakan. Yaitu apa? Hubungan secara pribadi. Karena pembimbing saya dulu pertama saya kali terima Yesus sangat militer sekali. Mungkin tentara, mungkin seperti tentara. Setiap ketemu yang ditanya, gimana saat teduhmu? Mukaku belum menjawab, mimikku udah dilihat. Udah ditinggalkannya saya. Baru ketemu, biasa udah terbangun hubungan keluarga yang indah. Setelah salam-salam yang lain, giliran ketemu pembimbing, ditanya dulu, bagaimana pembacaan firman-Mu? Bagaimana hubungan pribadimu saat teduhmu? Akhirnya saya memiliki, bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada pembimbing. Lihat, bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada pembimbing saya. Akhirnya saya semangat berdoa, saya mengejar yang namanya baca Alkitab. Akhirnya kalau ketemu pembimbing, bagaimana kamu baca firman Tuhan? Siap Kak. Saya sudah baca firman Tuhan Kak. Langsung disalam, asik ketawa-ketawa. Tapi saya bersyukur, kalau saya tidak memiliki pembimbing yang seperti itu, saya tidak akan pernah yang namanya mengenal Tuhan. Lewat pembimbing saya yang tadinya saya melakukan bukan karena Tuhan, tapi takut kepada pembimbing. Akhirnya jadi saya menangis baca firman Tuhan. Saya jadi menangis berdoa. Disitulah saya melihat perkataan Tuhan, jadi semakin membuat saya mencintai Tuhan saya. Sampai saya begitu semangat yang namanya untuk Komsel. Sampai mama saya tidak terima kehidupan saya begitu semangat untuk ibadah. Sampai mama saya kecewa dengan saya.
Saya selalu pergi kunjungan, pelayanan, saya suka pergi. Tapi Tuhan berbicara kepada saya. Lagi cuci piring, Roh Kudus berbicara. Lagi setrika, Roh Kudus berbicara. Semakin mencintai Allah, bukan lagi pembimbing saya. Tapi saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk punya pembimbing yang seperti itu. Oleh karena saya punya pembimbing seperti itu, saya jadi bisa dekat dengan Engkau Allahku. Tapi sekarang mari kita bukan karena pembimbing, tapi karena kita semua, saya percaya nggak perlu saya tanya, pasti kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Kalau saya tanya apakah kau mengasihi Allah, pasti kita berjawab saya mengasihi Allah. Apakah kau mengasihi Yesus, pasti kau menjawab akan mengasihi Yesus. Seperti apa pertemuan kita dengan seseorang pribadi yang kita kasihi itu. Saya percaya kalau dia sangat mengasihi, dia pasti sering bertemu. Tadi pagi, tetangga saya gendong anaknya, baru datang dari Bali, bapaknya masih di Bali, mamahnya sudah. Anaknya gemuk sekali, saya datang. Gimana bapaknya? Saya aja nggak tahan ngelihat anakmu, saya bilang. Aduh ibu, bapaknya itu sampai nggak bisa tidur. Jadi dia bisa tidur harus video call dulu dengan anak saya ini. Karena begitu cintanya dengan anaknya ini. Sampai bapaknya tertidur, baru nanti HP ini kami matiin. Karena bapaknya tidak kuat berpisah dengan anaknya ini. Karena bapaknya tadinya dengan mamahnya, istrinya di Bali, dia kuliah di Bali. Tapi istrinya sudah kembali ke Samarinda, dekat rumah. Bisa Bu, sampai sehari ini berapa kali telepon, bahkan malam Bu, bisa sampai jam berapa. Akhirnya apa, kalau saya tertidur ya baru dimatiin. Bapaknya gak bisa tidur tapi anaknya. Yesus juga kasih sama kita luar biasa. Ini Bapak sampai seperti itu, apalagi Bapak kita di surga sangat mengasihi kita. Sampai Yesus diberikan bagi kita, dia mati bagi kita. Bagaimana kita kepada Yesus yang sangat mengasihi kita itu. Ku terhubung denganmu. Kita terhubung dengan Yesus. Dari sini kita bisa memiliki karakter yang kuat. Padahal kita punya masalah, kita punya pergumulan. Tapi karena kita mengenal pribadi Yesus, kita jadi memiliki karakter yang kuat. Kita bukan memiliki suatu kehidupan yang terombang-ambing. Kasih kita juga terus, kerendahan hati kita juga terus ada. Kekuatan dalam Tuhan juga terus ada. Kita memiliki karakter yang kuat. Maka di sini Paulus berdoa supaya dia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang ada di dalam batinmu. Rohnya sudah ada di dalam kita. Rohnya inilah yang akan terus menguatkan kita, meneguhkan kita. Makanya sering saya bilang, kita ini kaya dengan rahmat, kaya di dalam Tuhan. Roh Kudus akan mengajari. Sekalipun seorang suami melihat istrinya seperti bagaimana, seorang istri melihat suami seperti apa. Kaya kita dengan rahmat. Dan bukan hanya itu saja, kita lihat ayat 17. Bukan hanya supaya kuat dan teguh, tapi dibilang apa? Di masa-masa ini, di masa sekarang ini, tadi udah kita baca, di saat ini, sekarang ini, kita udah baca tadi. Sehingga oleh imanmu, Kristus di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita pegang yang ayat 17 ini. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita tetap ada dasarnya kasih. Seseorang yang hidupnya ada di dalam kasih, kita nggak usah di sini lagi, kita udah belajar sebelumnya, sampai Yesus menanggalkan jubahnya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan hatinya, dia padahal Tuhan dan Guru. Itu perkara kasih Yesus yang luar biasa kepada murid-muridnya. Kasih Yesus kepada kita bukan hanya menanggalkan jubahnya, membasuh kaki murid-muridnya, tapi dia mati di surga, dia mati di bumi ini dan dia naik ke surga. Dia mau rela mati. Dia supaya apa? Menyatakan kasihnya bagi kita semua. Dan kita dilihat di sini, ayat 13. Maaf, ayat 17 itu.
Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Kita enggak hanya kuat di hari-hari ini dan teguh. Lalu ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Berakar kita dalam kasih. Terus bertumbuh kita dalam karakter ilahi. Seseorang sudah pengen belajar. Tuhan, saya tadinya sulit sekali mengampuni. Akhirnya karena dia mulai melatih dirinya, saya ingin bertumbuh Tuhan dalam karakter ilahi. Saya ingin ada di sini, mari belajar mengampuni. Mulai belajar melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudaraku, ada di sini menyimpan kekecewaan dan sakit hati? Kalau bisa, lepaskan pengampunan. Siapa di antara kita mudah sekali kecewa, mudah sekali sakit hati? Belajar terus datang pada Tuhan. Roh Kudus akan mengajari engkau. Dan cara menjawabnya supaya engkau bertumbuh. Nanti sebelum selesai, sebentar saya sampaikan. Di sini katakan, sehingga oleh imanmu Kristus di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Berakar. Tanaman yang berakar itu kuat. Kalau ada di antara kita sekarang sedang mulai belajar menghidupi, saya ingin bertumbuh dalam iman. Kita sudah belajar itu. Saya ingin juga bertumbuh di dalam karakter. Saya ingin menghasilkan buah dalam karakter. Siapa setelah kita belajar firman itu, di hari-hari ini engkau mengalami sesuatu keadaan? Ada yang menyenggolmu? Ada yang mengecewakanmu? Ada yang membuat engkau tidak enak? Lihat. Di sini kita tadi baca, kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Waktu itu terjadi, kamu bersyukur, kita bersyukur. Dari situlah kesempatan kita bisa melihat apakah saya berakar atau tidak. Tanaman yang berakar itu kuat. Tanaman yang berakar itu dia akan tumbuh. Tapi tanaman kalau akarnya tidak sehat, tidak bagus, tanaman itu akan layu. Begitu juga hidup kita. Ada yang mengecewakan kita, kita langsung layu. Berarti akar kita di dalam firman Tuhan dalam Kristus tidak kuat. Ada yang mengecewakan kita, kita langsung kayak gimana? Panas. Berarti akar kita sudah mulai goyang. Tapi berbeda. Sudah ada yang melakukan sesuatu, kita sebenarnya sudah mulai goyang. Kayak kurang air siram. Akhirnya kita ambil firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Lalu firman yang perkatakan itu seperti menyiram kita mulai subur dan kuat. Yes Tuhan, saya mengampuni dia. Sakit memang. Akhirnya jadi cerita sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya saya kesel, saya pengen pukul Tuhan. Tapi Tuhan, saya ingin belajar firman-Mu. Itu sama dengan apa? Sedang disiram dengan pupuk yang baik. Sedang disiram dengan air. Akhirnya berakar. Waktu berakar dengan kokoh, diapain pun dia tetap kuat. Akhirnya apa? Kejadian keadaan-keadaan yang ada, kita jadi tahu, saya sudah memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat. Untuk itu, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sesuatu, kita bersyukur. Seperti yang di ayat 18, 19, 18 dulu ya. Paulus berdoa lagi. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa. Ini juga doa kita supaya kita semua bisa memahami jemaat Tuhan. Supaya kita bisa memahami bahwa kasih Kristus itu ya, betapa lebar, panjang, tinggi dan dalam, kita nggak bisa pahami dalam sekali. Kita bisa kita gini. Aduh, bagaimana saya bisa bertumbuh nih dalam karakter ilahi? Bagaimana saya mungkin karakter saya kuat, tidak mudah jatuh? Halo, di sini katakan
kita nggak bisa memahami betapa lebar dan panjang tingginya kasih Kristus. Amin. Kasih Kristus itu dalam sekali. Kasih Kristus itu luar biasa. Untuk itu perlu mata kita tertuju kepada Kristus, kembali kepada firman. Coba tanya sebentar, nggak usah di halo, bagaimana pembacaan firman kita? Coba tanya sebelah. Mudah-mudahan nggak ada yang garuk-garuk kepala ya. Kita bisa. Bagaimana di hari-hari ini saya boleh menyatakan tentang Yesus, menikmati betapa kayanya. Nah ini dia nih. Kita tidak dapat memahami, ya kita dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus. Tapi banyak orang nggak bisa memahami ini. Bisa orang tidak bisa memahami ini. Makanya kita lihat ini. Di sini dikatakan nih, dapat memahami. Tapi bisa orang nggak bisa memahami. Nah, supaya bisa memahami, kita menikmati Dia, kita datang pada Dia. Akhirnya kita, oh kayak gini ya Tuhan. Makanya kita lihat nih ayat 19. Bukan hanya kita memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita lihat. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aduh, bisa nggak ya? Melampaui. Aduh, nggak bisa ini. Mungkin nggak ya? Tuh. Tapi berbeda. Makanya Paulus bilang itu, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita minta terus Allah kita berbicara kepada kita. Untuk itu, kalau ada sesuatu terjadi, kita bisa nggak mengerti, melampaui pengetahuan saya. Tapi suatu saat kita bisa berpikir, oh kayak gini ya Tuhan ya, berarti bisa dong ya Tuhan ya. Melihat keadaan ini sepertinya saya nggak mampu Tuhan. Tapi waktu dia terhubung dengan Tuhan, dia datang pada Tuhan. Dia nggak bisa lari kemana-mana, dia hanya lari kepada Tuhan. Bukan lari kepada apa? Status WA. Ada orang larinya ke status WA, curhat cerita di status WA. Ya nggak apa-apa sih kalau akhirnya dapat pertolongan Roh Kudus berbicara. Saya jarang ya buka status WA, saya jarang sekali buka-buka. Curhat di situ, cerita di situ. Puji Tuhan ada yang membalas, lalu ada yang menguatkan, atau ada yang menyemangati atau berkata amin, puji Tuhan. Tapi yang lebih indah adalah datang kepada Tuhan. Disinilah kita mengalami di hari-hari ini kita semakin bukan hanya berbuah, menghasilkan buah dalam karakter ilahi, tapi kita memiliki karakter yang kuat. Amin. Amin. Mari kita rindukan ini. Kalau ada sesuatu terjadi, Tuhan sedang melatih kita. Mungkin kita melihat, aduh melampaui pengetahuan kita, aduh bisa enggak ya? Tapi apa yang tak mungkin itu Allah akan berbicara. Karena rohnya ada di dalam batin kita, amin. Karena rohnya ada dalam batin kita, sehingga kita menghasilkan buah. Yang terakhir sebelum kita berdoa, kita lihat Matius 7. Saya teringat firman Tuhan ini, Matius 7, ya. Kita lihat ayatnya sebelum kita selesai. Matius 7. Dari ayat 17 sampai 19, ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini perkataan Yesus. Tuhan merindukan kita menghasilkan buah di masa-masa ini. Dan Yesus mengatakan, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik
pasti, yang tidak baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hari-hari ini banyak orang mengasalah, banyak mengalami sesuatu. Hari ini kita belakangan ini sedang belajar terus tentang pencobaan. Disitulah kita ada di dalam firman Tuhan, dalam perkataan firman Tuhan. Kita terus terhubung dengan Tuhan di dalam firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Terus yang namanya bertekun, terus berjalan dengan iman. Biarlah kiranya suatu saat pas Tuhan kita datang, kita adalah yang menghasilkan buah seperti ayat 20. Dan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan kita gerejanya, kita jemaat Tuhan, setiap kita menjadi berkat di hari-hari ini. Karena Allah kita kaya dalam segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai, ya, gak usah kita lihat ya, di ayat selanjutnya di Matius 7 itu banyak orang berseru Tuhan, Tuhan gitu, tapi tidak ada di dalam Tuhan. Mereka bisa berseru, aku sudah berbuat ini, tapi tidak ada dalam Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita terus, Allah mengajari kita, membimbing kita. Bukan hanya Tuhan tidak menjawab apa jadi pergumulan kita, tapi Tuhan sedang melatih kita bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kita jadi menjadi orang-orang yang kuat karakter kita. Di masa-masa ini, di zaman ini, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, mari ke depan, kita miliki belas kasihan. Ajak siapa yang kita lihat hidupnya seperti ini, ajak beribadah. Ada komunitas, ajak di komunitas, supaya mereka memiliki karakter yang kuat. Karena pohon kalau tidak berbuah ditebang, tapi kalau pohon itu berbuah akan dinikmati. Kita dia bisa melihat, oh dia menghasilkan buah, dia akan kayak gini. Apa yang sedang kita alami saat ini, sedang Tuhan izinkan, Tuhan izinkan supaya kita menghasilkan buah. Hidup kita menghasilkan buah. Dan kalau ada terjadi di hari-hari dari perjalanan hidup kita, banyaklah kita bersyukur supaya kita tidak langsung jatuh, tidak langsung menyerah, tapi kita berpegangan kepada firman. Tema kita sebelumnya adalah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, tema kita yang sebelumnya. Habis itu kita berjalan. Firman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, lalu kita berjalan akan firman Tuhan itu. Kita mungkin sekarang melakukan karena diperintah, tapi lama-lama kita mengerti Yesus akan berbicara, makasih Tuhan, seperti yang tadi saya bagikan itu. Saya bersyukur punya pembimbing yang tegas. Ada orang kalau pembimbing yang tegas kecewa dengan pembimbingnya, mungkin pindah, keluar. Oh tidak, saya tidak pernah seperti apa dulu pembimbing saya, tidak pernah terpikir. Saya pindah, saya tinggalkan. Saya sudah ada di situ bagi saya, Ami, aku yang milih kamu dan menaruh kamu. Kalau aku di situ, kebetulan kesempatan aku dibajak. Saya tidak pernah ada perkataan saya yang jelek tentang pembimbing saya, bahkan saya bersyukur, makasih Tuhan. Saya punya pembimbing yang cukup tegas dan keras. Kalau saya nggak punya pembimbing yang cukup tegas dan keras, saya tidak ada di sini. Saya mungkin akan pindah pelayanan. Karena ada orang bilang, kamu bisa nyanyi, kamu bisa main musik, kamu kesini aja. Ada yang begitu ke saya. Tapi saya bukan karena itu. Saya beribadah bukan di situ. Bukan karena jumlah yang banyak komunitas dulu sebelum saya di Samarinda ini. Tapi saya menyadari, saya sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Justru bersyukur punya pembimbing. Ada orang bisa kecewa dengan pembimbingnya, bisa kecewa dengan pemimpinnya. Tapi kalau dia tenang, dia akan terang hatinya, bahkan makasih Tuhan. Bersyukur aku punya firman Tuhan, tunduklah kepada pemimpinmu. Sekeras apapun pemimpinmu, saya belajar tunduk seperti firman-Mu. Tunduklah kepada pemimpin. Disitulah kita mengerti, memiliki karakter yang kuat, memiliki penguasaan diri, memiliki kerendahan hati, bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh dalam buah roh ilahi, bertumbuh dalam karakter ilahi. Baru bertumbuh sudah terbentuk lagi, kita jadi kuat. Kita sedang ada di masa-masa yang luar biasa di hari ini. Pasti kita bisa, karena di dalam batin kita ada Roh Kudus. Amin.
dan di dalam kita roh yang dalam kita lebih besar dari segala apa yang di dunia ini. Amin. Kasih semangat kanan kirinya. Ayo kita bertumbuh karakter yang kuat. Kalian yang bertugas maju ke depan. Yang bertugas silakan maju ke depan. Ya, kita naikkan pujian. Ku bertumbuh denganmu. Ya, kita naikkan pujian. Terhubung. Masing-masing datang pada Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup kita hari-hari ini? Ayo masing-masing kita datang pada Tuhan. Yuk, kita datang secara pribadi. Bagaimana kita hari-hari ini, beberapa minggu ini, mungkin di Komsel kita belajar tentang ini, yang sebegini. Mari bersyukur kita sudah menjadi anaknya, menjadi miliknya. Bagaimana setiap kita? Engkau datang pada Tuhan, apakah yang masih mudah goyah? Apakah masih mudah terombang oleh suatu keadaan, perkataan orang, cara orang? Apakah waktu orang perkataan malah muncul kerendahan hati, malah memberkati orang tersebut? Padahal kita gak setuju dengan omongannya, tapi kita malah memberkati dia. Kenapa kita bisa memberkati dia padahal kita tidak setuju dengan perkataannya, dengan sikapnya? Karena kita memiliki karakter ilahi, kasih yang seperti Yesus miliki. Seperti Yesus, dia Tuhan dan Guru, melepaskan jubahnya dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ke murid yang satu dia beranjak. Dia melepaskan, dia Tuhan dan Guru. Kita juga belajar di hari-hari ini. Bukan berbicara tentang kita lagi, tapi berbicara firman-Nya yang ada pada kita. Yesus yang ada pada kita. Allah kita kaya dengan rahmat. Kaya memberkati kebutuhan kita secara finansial, secara keuangan, secara ekonomi Tuhan akan berkati. Tapi Tuhan juga akan berkati kita. Kuat dalam roh karakter ilahi. Setiap engkau datang pada Tuhan, berbicara secara pribadi. Berdoalah pada Tuhan, rindukan pertumbuhan itu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kita ingat siapa kita dahulu, tapi kasih Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk melakukan yang besar. Tak bisa ku terlepas. Ya. Kau menggenggam tanganku. Amin. Kau ada dalam kami. Lebih mengenal Yes, God. pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku Kami mengingat siapa kami dulu Tuhan. yang Kau inginkan. Tapi Kau melayakkan kami, Yesus mati bagi kami. Tak bisa ku terlepas. Dan Kau ada dalam kami tak sendiri. Kau menyertai kami. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung dengan-Mu selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin menikmati hadirat-Mu, firman-Mu, perkataan-Mu. Engkau ada pada kami, Roh Kudus-Mu ada pada kami. Urapi setiap kami Tuhan. Bawa setiap kami Allahku dekat dengan Engkau. Semakin mengalami pribadi-Mu. Menikmati perkataan-Mu, bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi saksi-saksi Kristus. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, turun pengurapan-Mu atas setiap kami. Jamah setiap kami. Kami boleh memiliki gairah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terhubung secara pribadi bagi Kau. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita katakan Tuhan, aku mau terhubung. Kita mau terhubung. Angkat tanganmu dengan segenap hatimu secara pribadi. Ini doa kita. Orang masih dalam nama Yesus. Roh Kudus. Bapa, kami mau bangkit di masa-masa ini. Kami kuat, bertumbuh, kami berakar dengan kuat. Amin. Kau terus akan berbicara pada kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam kasih-Mu, berakar dalam kasih, makin kuat, dan kami juga hari ini menjadi berkat. Terima kasih Allahku, hamba bersyukur. Terima kasih, hamba boleh menyampaikan perkataan-Mu. Hamba bersyukur Allahku, di dalam nama-Mu Yesus ku haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan kita. Bila kita mau memberi dengan sukacita dari apa yang kita punya. Yes, Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat
tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya dia gunung batuku, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu. Katakan lagi, oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Oh, lihatlah, yes Tuhan, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Mari kita berdoa untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur kalau Engkau yang sudah menuntun kami Tuhan ke tempat ini. Roh-Mu yang menuntun kami sehingga kami hadir di tempat ini dan kami beribadah, meninggikan Engkau, masyurkan nama-Mu. Engkau dimasyurkan, ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang bekerja terus atas kami, Roh-Mu yang mengurapi kami, dan kami bersyukur bahwa kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Engkau memberkati Tuhan persembahan ini Tuhan, pakailah bagi kemuliaan, urapi Tuhan, dan pakailah hamba-Mu untuk menyebarkannya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan untuk memuliakan Engkau, masukkan Engkau di Indonesia ini, di Samarinda ini, di Indonesia dan di seluruh dunia Tuhan. Kami bawalah Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami adalah orang-orang yang Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami, untuk keselamatan yang Kau sudah beranugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan, yang luar biasa yang Kau berkati kami Tuhan, yang Kau limpahkan pada kami, dan Kau memberkati kami Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan Tuhan dalam minggu ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Roh-Mu yang mengurapi kami, pakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu, kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu, dan Roh-Mu yang mengurapi kami dan menghantar kami pulang dalam damai sejahtera-Mu ke rumah kami masing-masing dalam sukacita dan pekerjaan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin.